Hanya ngekos semalam aja dikatakan setan, apalagi yang sengaja dimasukkan untuk diwawancarai. Nah, itu setan, manusia dan jin sedang berkolaborasi. Bismillahirrahmanirrahim. Setan itu harusnya dikeluarkan dari dalam tubuh, bukan malah dimasuk-masukkan dan diundang-undang, dijadikan ajang untuk atraksi. Dan apapun alasannya, kemarin saya sudah sempat sampaikan di televisi, ketika jin itu masuk ke dalam tubuh manusia, itu pasti disebutnya setan oleh Rasulullah SAW, bukan jin biasa. Kalau dalam Al-Quran surat Al-Jin kan jelas, wa anna minna salihuna wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada. Dan sesungguhnya di antara kami ada yang soleh, ada juga yang tidak soleh. Kami menempuh jalan kami masing-masing, jalan hidup kami masing-masing. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun, faman aslama fa ulaika taharraw rasyada. Wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Dan di antara kami ada yang muslim, ada yang bukan muslim, yang kafir. Ya. Siapa yang masuk Islam, maka dia telah menempuh jalan kebenaran. Dan siapa yang kafir, maka dia akan menjadi bahan bakar neraka. Ini bukan jin yang umum seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Jin. Tatkala jin masuk ke dalam tubuh manusia, pasti disifati dengan kata setan. Sudah itu, nggak mungkin jin. Ya. Hanya beberapa hadis saja yang mengatakan, Rasulullah mengatakan itu adalah jin. Tapi secara keseluruhan, secara garis besar, mayoritas Rasulullah SAW mensifati jin yang masuk ke dalam tubuh manusia sebagai asyaiton, setan. Setan ini kan sebenarnya nama karakter yang disematkan untuk makhluk-makhluk durhaka yang jauh dari kebaikan, baik dari golongan jin, manusia maupun hewan. Dalilnya di awal juz 8 surat Al-An'am, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan musuh-musuh dari kalangan nabi, setan-setan kalangan jin dan manusia, yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, yang mereka itu membisikkan satu sama lain perkataan indah yang menipu. Jadi setan ini ada dari jin, ada juga dari manusia dan dari hewan. Ya, saya tuliskan itu semua di buku ini, Risalah Pelebur Jin Leluhur. Ya, sekali lagi, jin yang ada di dalam tubuh itu setan. Saya kasih contoh dalilnya. Pertama, inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam. Setan berlarian di pembuluh darah manusia, berlarian di tubuh manusia melalui pembuluh darahnya. Pembuluh darah kita kan ada di dalam. Ada yang pembuluh darahnya di luar. Ya, oleh karenanya itu disifati Rasul sebagai syaitan. Yang kedua, ketika Hamnah binti Jahasy radhiyallahu anha istihadah, haid terus menerus, beliau mengatakan innama hadhihi raqdatun min raqadati syaitan. Ini adalah hentakan kaki dari hentakan-hentakannya setan. Setan, ya, yang kedua ada di dalam rahimnya. Yang ketiga, Utsman bin Abi Al-As Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu yang sering lupa rakaat salat dan sering tercampur bacaan Qur'annya saat itu. Maka kata Nabi SAW saat meruqyahnya, Nabi bersabda, "Ukhruj ya syaitan min sadri Utsman." Keluar kamu wahai setan dari dadanya Utsman. Itu yang mendekam beberapa waktu. Yang hanya numpang ngekos saja istilahnya, ya, numpang bermalam di hidung manusia, itu juga disifati setan oleh Nabi SAW. Setiap malam jin-jin yang tinggal di rongga hidung kita, di pangkal hidung kita, disifati setan. Idza staiqadha ahadukum min manami falyastanfir salatan fa inna syaitana yabitu ala khaysumi. Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaklah menghirup air kemudian istinthar. Istinthar itu gini. Itu istinthar, mengeluarkan air setelah dihirup. Fa inna syaitana, karena setan, yabitu ala khaysumi, bermalam di rongga hidungnya, di pangkal hidungnya. Ya, paham di sini? Yang hanya ngekos semalam aja dikatakan setan, apalagi yang sengaja dimasukkan untuk diwawancarai. Nah, itu setan, manusia dan jin sedang berkolaborasi.